Ya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita ngobrol santai di ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semua di sana ya. Sudah pada bangun? Sudah ya. Oke teman-teman semuanya, kita doa dulu yuk seperti biasa ya. Bismillah ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya, aman ya teman-teman semuanya, siap Mbak Oma ya. Oke, siap Mbak Pinka ya. Oh, kerudungku udah lurus guys, masih miring-miring. Siap Mama Yuda ya. Oke Mbak Tri ya. Oke, nah oke lah ya. Wow, sudah di toko. Masya Allah, mantap kali. Iya, siap ya. Oke, Mbak lurus ya. Oke, siap Mama Hansa ya, Mbak Aulia ya. Oke ya guys. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini sambil kita doa yuk. Bismillah. Siap Mbak Isti Wiwin ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya, siap Mbak Neni ya, Mbak Naura ya. Oke. Oke ya guys, udah. Nah, oh siap Om Brons ya, Mbak Yusma ya, Mbak Tri, Mbak Zia Hisma ya. Oke ya, siap Mbak Caci. Gimana? Enak tidurnya tadi malam ya guys? Oke, ya baik-baik. Aku boleh mulai langsung jawab. Ya, masuk kelas sesi pertama. Anak kuliah kelasnya jam 9, kita subuh. Kan mantap itu kan cuy. Oke ya, kita mulai ya. Ini lagi seger-segernya nih ya pikirannya, walaupun sambil nyuci nih ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, iya ini Jumat berkah ya guys. Nah, aku ingatkan teman-teman semuanya sebelum kita mulai tanya jawabnya. Ini kan Jumat ya? Salah ya? Oh ini Jumat loh guys. Ini kok berarti aku salah tadi ya? Oh udah bener aku. Iya baik ya. Nah teman-teman yang Jumat ya, teman-teman yang Jumat jangan lupa amalan di hari Jumat. Yang pertama adalah teman-teman dianjurkan keramas harusnya tadi sebelum subuh karena ada mandi sunnah. Jadi mandi itu ada 3. Yang pertama adalah mandi wajib ya, status hukumnya adalah wajib ya. Kapan itu? Saat kita itu mandi junub, mandi haid, mandi nifas. Kemudian yang kedua ada namanya mandi sunnah ya Mama Yuda. Contoh kapan? Yaitu saat mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Idul Adha, mandi sunnah seperti mandi di hari Jumat. Sebenarnya ada mandi sunnah sebelum Ramadan tapi kurang masyhur, makanya aku tidak terlalu sebarkan. Tapi boleh, tidak ada keharuman atas itu. Nah kemudian ada yang ketiga mandi yang hukumnya mubah. Kalau mubah itu berarti tidak terlalu dianjurkan, hanya perlu dibiasakan. Ya mandi seperti kita mandi-mandi itulah, mandi-mandi seperti biasa ya. Nah dianjurkan mandi sunnah, kemudian dianjurkan gunting kuku ya. Aku udah gunting kuku, makanya aku bilang ini Jumat apa aku salah ya, benar berarti aku ya. Nah gunting kuku ya teman-teman ya. Jadi gunting kuku itu dimulai dari tangan kanan, mulai dari telunjuk. Telunjuk kanan, jari tengah kanan, jari manis kanan, jari kelingking kanan. Ya, lalu kiri, jari telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Lalu kemudian tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri seperti itu. Lalu kemudian jangan lupa selesaikan Al-Kahfinya hari ini, selesaikan Al-Waqiahnya hari ini. Kalau ada rezeki dari sedekah subuhnya diserahkan hari ini, karena di hari Jumat itu sangat bagus untuk bersedekah ya teman-teman ya. Sangat bagus untuk bersedekah ya, sodakoh. Oke. Nah itu adalah amalan di hari Jumat. Maaf kalau ada cukur bulu-bulu juga dianjurkan di hari Jumat ya. Oke, haruskah pakai niat mandi sunnah? Ya dong, sengaja aku mandi sunnah karena Allah, udah gitu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita sholat zuhur di masjid terus air wudhunya habis, bisa nggak pakai air kelapa? Nggak bisa, karena air kelapa itu berasa ya.
Bagaimana hukumnya kalau sudah witir di rakaat terakhir lupa baca surat pendek langsung ruku? Nggak apa-apa. Semua surat nggak baca ayat pendek pun nggak apa-apa. Karena ayat pendek itu tidak sunnah, hanyalah sunnah. Cuman sayang aja kan kalau nggak dibaca. Ustazah, oke, kalau ada sisa makanan lalu terteguk nggak apa-apa. Menelan di sisa makanan, menelan darah, gusi ya, menelan apa namanya air liur ya, itu semua tidak membatalkan puasa ya, karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Amalan Jumat yaitu keramas, betul sekali ya. Ustazah, niat mandi wajib dan mandi haid sama enggak? Jadi gini Mbak, Mbak bisa pakai niat khusus, Mbak bisa pakai niat umum. Contoh misalnya sengaja aku mandi haid mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, atau sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Itu khusus. Mbak pakai kata-kata junub, Mbak pakai kata-kata haid. Tapi kalau Mbak mau lebih gampang, Mbak pakai kata-kata mandi wajib aja juga bisa, berlaku untuk semua mandi. Contoh misalnya mandi junub, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar, atau mandi junub juga gitu, sengaja aku mandi wajib. Jadi pakai kata-kata wajib semuanya nggak apa-apa kok Mbak, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Diserahkan kemarin sedekahnya tapi masak di hari Jumat, nggak apa-apa ya, cuma bagusnya diserahkan di hari Jumat. Ustazah, oke, tidak ada dalil yang tegas mengharamkan wanita haid potong kuku ya guys. Ustazah, oke, kalau saya mau tahajud apakah witir setelah taraweh ditiadakan dulu atau gimana? Enggak Mbak, enggak. Boleh aja witir setelah taraweh. Kalau udah witir setelah taraweh, Mbak boleh aja tahajud di tengah malam, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali saja. Aku ulang pelan-pelan ya. Jadi misalnya Mbak gini Mbak ya, misalnya Mbak gini, Mbak sholat isya, lalu kemudian Mbak dia isya, lalu kemudian setelah itu Mbak taraweh, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali. Atau sholat isya lalu ba'diyah isya lalu taraweh, lalu Mbak nggak witir. Tengah malam boleh tahajud ya, tapi jangan witir lagi ya, karena witir cuman boleh tapi witir kan, karena tadi belum witir. Pada intinya witir itu cuman boleh 1 kali saja. Oke gitu ya. Bolehkah saya pinjam uang untuk bayar zakat? Zakat apa itu? Zakat fitrah. Nggak ada uang untuk zakat fitrah. Harusnya itu orang miskin. Ini aku bukan bilang Mbak miskin ya. Harusnya orang yang tidak bisa bayar zakat fitrah adalah orang miskin. Maka dia wajib dizakati. Dia menjadi mustahik zakat. Nah nanti dengan uang mustahik itu dia menjadi muzaki. Ya, artinya dengan uang yang dia dapat baru kemudian dia berzakat lagi gitulah ya. Oke, gitu maksudnya ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Bolehkah baca Quran sambil menyusui? Baca Quran tuh boleh sambil baring, selonjoran, menyusui. Boleh sambil teman-teman duduk ya. Boleh sambil selonjoran, boleh sambil jalan ya, sambil menghafalnya misalnya sambil jalan nggak masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Bolehkah tarawih di jam 3 malam? Tarawih di jam 3 malam boleh, karena batas tarawih itu adalah azan subuh. Yang penting teman-teman tarawih aja. Misalnya punya anak kecil, teman-teman gak bisa tarawihnya habis isya, tunggu anaknya tidur dulu baru tarawih tengah malam, nggak masalah sama sekali ya. Ustazah, oke, ketinggalan 1 rakaat dalam taraweh itu gimana? Contoh, misalnya taraweh itu kan 4 kali salam, 2, 2, 2, 2, oke? Nah ketinggalan yang 2 ini jangan disusul, biarkan saja imamnya. Lalu kemudian yang ini ikut, yang ini ikut, yang ini ikut. Loh sisanya 2 lagi, maka yang witir jangan ikut. Mbak boleh taraweh yang ini 2 lagi tambah sendiri di rumah, lalu witir 3 rakaat di rumah, seperti itu. Kalau puasa nggak taraweh gimana? Ya sayang aja nggak dapat pahala sunnah tapi puasanya tetap sah. Ustazah, kalau sholat isya gimana kah batas waktunya?
Kalau batas waktu Isya ulama berbeda pendapat memang. Ada yang mengatakan jam 12 malam, ada yang mengatakan ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan sampai azan subuh. Tapi pada intinya sholat Isya itu panjang sih. Jumhur menyatakan batasnya azan subuh ya. Ustazah, kokobrisnya wangi, kata anakku enak. Iya kan, manis dia. Kalau kokobris itu manis creamy ya, ada aroma susu-susunya. Thank you ya yang sudah beli parfum kokobris kita. Ustazah, oke ya. Di tengah-tengah kunut imam diam, makmum baca apa? Diam aja nggak masalah, atau membaca doa kunut kalau hafal. Kalau nggak hafal diam aja ya. Kalau sakit pinggang nggak taraweh gimana? Kalau sakit pinggang jangan nggak taraweh, taraweh lah sambil duduk. Nggak ada masalah. Ada dalil sallu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Apakah diamnya istri karena keegoisan suami? Karena keegoisan suami. Maksudnya apakah diamnya istri karena keegoisan suami dapat pahala? Diam dapat pahala. Maksudnya gimana? Aku kurang paham. Kalau subuh nggak pakai kunut nggak ada masalah. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak apa-apa. Waktu terbaik sholat duha gimana? Jadi sholat duha itu kan dimulai dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Waktu terbaiknya kapan? Ya jam 8 atau jam 9. Dalam dalil dikatakan sampai anak unta itu bangkit dari tempat tidurnya. Apa maknanya? Sampai panas itu udah dirasa. Sehingga anak unta yang tadinya di padang pasir dia minggir. Nah itu ukurannya. Sebenarnya ukurannya bukan jam. Tapi kalau kita mau konversi ke jam itu lebih kurang ya semacam jam 8 atau jam 9. Siap Mbak Sundus ya. Apa hukum mengaminkan Al-Fatihah imam? Aminkan saja. Tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, kadang pakai kunut, kadang tidak, nggak boleh. Jadi kalau kita kunut terus. Kalau kita nggak kunut terus. Kalau kita kunut, imamnya nggak kunut, jangan kunut. Kalau kita nggak kunut, imamnya kunut, kita ikut imam. Tapi nggak boleh sesuka-suka hati. Hari ini kunut, besok enggak, besok kunut, besok enggak. Nggak boleh. Karena bagi orang-orang yang terus kunut, berarti dia ikut Imam Syafi'i. Kalau dia kunut terus, maka dia ikut Imam Syafi'i. Nah menurut Imam Syafi'i, kunut itu kalau lupa mesti sujud sahwi. Jadi teman-teman pilih, teman-teman tim kunut atau tidak kunut. Karena kalau kunut ada konsekuensi, tidak boleh lupa. Kalau lupa teman-teman harus sujud sahwi. Oke, tapi lupa juga sujud sahwinya Ustazah. Ya sudah, kalau lupa juga berarti tidak masalah karena tetap aja kunut itu tidak wajib ya. Nah, misalnya teman-teman lupa rokaat, lupa kunut, bagi tim kunut itu mesti sujud sahwi. Caranya adalah teman-teman sholat seperti biasa, lalu kemudian setelah tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid, lupa kunut, lupa rokaat, sujud. Allahu Akbar, tambahan sujud 2 kali ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar ya. Kemudian gak usah baca apa-apa. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Sholat tarawih jam berapa? Habis Isya Pak. Kalau baca kunut gak sampai selesai karena belum hafal, gak ada masalah. Tapi kalau gak hafal, gak mau kunut juga gak apa-apa, gak usah dipaksain. Saya sholat tarawih di rumah, boleh gak saya sholat tahajud? Yang gak ada hubungannya tarawih dengan tahajud. Kalau udah tarawih boleh tahajud, tidak ada masalah, is okay. Ya, sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian tarawih, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Tarawih itu bagusnya 8 rakaat, jangan kurang. Seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Kalau tim kunut sebelum hafal, kalau udah hafal kunut, silahkan segerakan ya. Ustazah, oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Yang baru lihat aku boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng
loncengnya ya sambil kita ngobrol setiap hari di akun ini ya. Ustazah, kalau habis fardu zuhur langsung kodo zuhur nggak apa-apa. Tapi ingat kodo hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya. Nggak bisa karena males terus ketiduran terus cepet-cepet kodo. Tetap berdosa ya. 8 rakaat dengan taraweh atau witir. 8 rakaat itu taraweh aja. Tambah witir 3 rakaat ya. Ustazah, oke, ya siap ya. Oke, sebentar. Setengah enam baru selesai zikir lalu sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan di rumahnya dikumpulkan di rumahnya ya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Nanti boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Sedekah subuh itu luar biasa. Kalau 2000 satu hari berarti satu bulan 60.000 ya kan. Nah, kasih untuk traktir teman, kasih makan kucing, dan seterusnya. Di waktu subuh, malaikat itu akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Akan beda ketenangan hatinya, beda kelapangan rezekinya, orang yang sedekah subuh dan atau tidak sedekah subuh ya. Oke, bagaimana kalau sudah haid 20 hari? Maksimal haid cuman 15 hari menurut Imam Syafi'i. Nanti hari ke-15 teman-teman udah boleh mandi. Hari ke-16, 17, 18 namanya adalah istihadah. Orang yang istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa, boleh tawaf walaupun darahnya masih ada. Ya, oke, taraweh itu 8 rakaat teman-teman ya. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana caranya bisa istiqomah dalam ibadah? Aku coba jelaskan, coba teman-teman lakukan. Cari ibadah apa yang teman-teman pengen istiqomahkan. Contoh, aku pengen istiqomah tahajud. Yang pertama, mulai dari jumlah yang paling kecil, misalnya cuma 2 rakaat. Yang kedua, mulai dari dekat-dekat azan subuh dulu. Jangan sekali tahajud langsung jam 2 malam. Nanti pusing karena tidur lagi takutnya subuhnya lewat. Ya, tahajud itu kan batasnya azan subuh. Azan subuh 4.30, teman-teman bangun 4 lewat 10 kan oke. Ya kan? Nah, lakukan 2 rakaat terus. Sampai kapan? Sampai 40 hari. 40 hari itu kan ada haid, tetap bangun, lakukan hal yang lain. Sampai 40 hari, dipaksakan, tertatih-tatih. Nanti kalau sudah 40 hari ditinggalkan juga pasti akan risau kok. Contoh, saya pengen naik sepeda setiap hari. Lakukan 40 hari. Mulai dari 10 menit jangan langsung 2 jam. Kalau 2 jam nanti cedera otot, trauma otot, nanti nggak mau lagi kita. Kita untuk melakukan naik sepeda. Ingat, mulai dari hal yang kecil, lakukan terus yang kecil itu jangan ditambah sampai 40 hari. Kalau sudah 40 hari boleh ditambah. Pokoknya boleh ditambah kalau kita sudah risau meninggalkannya. Sama dengan orang yang istiqomah sedekah subuh. Mulai dari 2000 nggak berasa, nggak ada beban. 2000 nggak berasa, nggak ada beban. 2000 nggak berasa, nggak ada beban. Sampai 40 hari. Kalau sudah 40 hari, coba lagi 2000 dulu. Jangan ditambah dulu, jangan ditambah terus 2000. Kalau udah risau meninggalkan boleh tambah angkanya. Baca Quran setiap hari 1 halaman dulu sampai 40 hari. Terus sampai 40 hari. Jangan lagi tambah-tambah. Jangan banyak-banyak. Ibadah itu bukan soal kuantitas tapi soal konsistensi. Karena yang paling baik adalah orang yang paling istiqomah. Ada dalil innallaha yuhibbul amal qalilan bal istimrar. Allah itu suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Oke. Nah, jadi teman-teman coba disikapi itu, cari pengen istiqomahnya apa, lalu kemudian lakukan 40 hari ya. Ustazah, waktu yang tepat mandi wajib kapan? Ya mandi wajib ya kapanpun teman-teman mandi wajib lah. Oke. Kalau teman-teman junubnya siang ya mandinya siang. Nggak ada waktu yang tepat mandi wajib cuy. Kalau aku bilang malam repot. Hubungan badannya siang, mandinya malam. Oke ya. Ustazah, batas taraweh adalah azan subuh. Masih bisa taraweh jam 2 malam, jam 3 malam. Ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, oke, bolehkah lagi haid baca sholawat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, iya, oke. Puasa kepala sakit, minum obat, terus puasa lagi. Mana bisa? Siap Pak Sahrial. Puasa sakit kepala, siang-siang minum obat, puasa lagi.
Kayak anak-anak, mana boleh cuy. Ya boleh ditahan atau, minum aja, ya udah nggak usah dilanjutkan puasa cuy, ya nggak usah lanjutkan puasa. Nah batal lah itu, kecuali nggak sengaja ya. Nah nanti dikodo puasanya, kan karena sakit ya. Oke gitu ya. Ustazah kok saya susah jadi orang kaya? Ya Allah, oke ya. Terbaca pula cara tutorial jadi orang kaya. Yang pertama adalah kalau dalam hal kerja, kerja lebih banyak, dapatkan lebih banyak, keluarkan lebih sedikit. Semakin sedikit pengeluaran, semakin besar pemasukan, ada selisih. Selisih ini namanya surplus, yaitu tabungan. Tabungan, tabungan, tabungan nanti diinvestasikan. Hasil investasi masuk lagi sebagai pemasukan. Udah cari uang, kemudian keluarkan uang sedikit, ada selisih daripada pemasukan, ditabung dan diinvestasikan. Ingat jangan terlalu banyak gaya. Ingat hukum hukum Pascal, makin banyak gaya makin banyak tekanan. Jadi hidup nih kalau banyak gaya makin tertekan kita. So teman-teman usahakan untuk lebih realistis dalam mengeluarkan uang, jangan mubazir. Jangan lupa sedekah subuhnya, al-waqiah setiap habis subuhnya, sholat duha supaya rezekinya lancar. Keluarkan zakatnya, bayar sedekah, udah kaya itu ya. Nah jadi jangan cepet-cepet naikin gaya hidup, jatuh itu sakit ya. Oke boleh kita naikin gaya hidup kalau udah pantas ya. Ustazah kalau sholat taraweh apakah ada surat khusus untuk dibaca? Tentu tidak ada ya. Oke, kerja saya rajin Bu tapi nggak kaya. Coba berarti cuman sibuk bukan produktif. Nah hati-hati, kita itu bekerja yang produktif bukan sibuk. Tidak semuanya orang sibuk itu produktif. Ada orang yang produktif tapi tidak sibuk. Coba dievaluasi lagi kerjaannya, dievaluasi lagi konsistensinya, dievaluasi lagi apakah itu pekerjaan menghasilkan atau sekedar buang waktu aja. Kadang-kadang orang itu nggak sibuk, cuman banyak ngerjakan hal yang nggak penting. Ntar ya guys, ini jam tanganku nggak akur. Ntar ya. Ya guys, jadi orang sibuk itu belum tentu produktif, ya kan? Jadi kita nggak usah sibuk, kita produktif aja. Coba dievaluasi lagi sambil berbaik sangka kepada Allah dan jangan membandingkan nasib kita, rezeki kita dengan nasib orang lain ya. Jangan berhenti, kadang-kadang di depan udah rezeki kita udah berhenti ya. Sedekah subuh tapi hutangnya banyak, mana yang didulukan ya. Oke, sedekah subuh tapi hutangnya banyak, mana yang didahulukan. Tergantung, kalau hutangnya itu masih lama jatuh temponya, masa nggak boleh dengan sedekah subuh cuma 2.000 doang? Nggak ada masalah kok. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita hutangnya hari ini 200.000, ada orang yang pinjam duit atau yang minta sedekah, kita malah kasih ke orang yang itu. Padahal harusnya kita bayar hutang. Ketika jatuh temponya masih lama, ya udah, itu boleh aja kita sedekah. Oke, gitu ya guys. Saya salut cara public speaking Ibu. Ibu sekolah di mana dulu? Aku dulu di pesantren 6 tahun, S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Untuk public speaking aku belajar secara manual dan learning by doing di hari-hariku ya. Oke. Ustazah gitu ya, kalau jadi ERT bisa kaya nggak? Semua orang bisa kaya. Selagi ketika uang udah di tangan dia bisa ngelolanya. Ya kekayaan itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang kita berhasil simpan dan gulungkan. Semakin banyak kita menggulung dan semakin banyak uang yang ditabung, semakin besar nilai zakat kita. Maka semakin besar bentuk kemanfaatan kita untuk orang lain. Ingat ya bahwa 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga itu semuanya orang yang pandai menabung dan dengan tabungan dia berzakat, dengan tabungan dia bersedekah. Kadal fakru ayyakuna kofron. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Aku berdoa semoga teman-teman kita semua yang masih punya hutang Allah lunaskan, Allah layakkan hidup kita, Allah mapankan orang-orang yang beriman dan Allah kuatkan rezeki orang-orang yang beriman. Harusnya harta itu berada di tangan orang beriman karena di tangan orang beriman ada
ada zakat, di tangan orang beriman ada wakaf, di tangan orang beriman ada sedekah, di tangan orang beriman ada infak dan seterusnya. Aku percaya bukan seberapa banyak yang teman-teman dapatkan, tapi seberapa pandai teman-teman mengelolanya. Ada orang punya uang 3 juta 1 bulan, anak 5 hidup. Ada temanku yang punya penghasilan misalnya 30 juta, anak 5 minus. So bukan seberapa banyak uang yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak kita mampu menahan keinginan. Orang-orang yang riba, yang beli mobil kredit, motor kredit, rumah kredit, bukan karena miskin, tapi tidak bisa mengendalikan keinginan. Sehingga keinginannya lebih besar daripada kemampuannya. Kalau enggak, pasti dia enggak riba. Jadi semuanya adalah soal keinginan. Oke ya. Oke ya, aku enggak mau jadi orang kaya bu. Sombong. Mak. Bom. Ada yang nggak mau jadi orang kaya, Bom? Katanya sombong, ngeri kali. Oke ya. Jadi gini, aku jelaskan sebelum kita masuk ke pembahasan lain ya. Mak. Oke, jadi begini ya, teman-teman ya. Orang kaya kalau dia sombong, dari miskin pun dia pasti sombong. Saya ulangi ya. Sombong dan rendah hati bukan soal kekayaan. Harta itu hanyalah kaca pembesar. Orang yang rendah hati dengan uang semakin rendah hatinya. Orang yang sombong semakin banyak uang, semakin sombong dia. Iya enggak sih? Orang yang terlalu cinta dunia, makin banyak dunia, makin dia itu dapat dunia, makin dia cinta sama dunia. Jadi harta itu cuman kaca pembesar yang menunjukkan siapa kita. Contoh, orang yang dermawan dengan banyak uang, dia semakin dermawan. Orang yang rajin sedekah, dari dia miskin pun dia rajin sedekah. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang sombong, waktu miskin pun dia sombong. Beneran itu guys. Karena itu karakternya yang dia bawa saat dia kaya dan saat dia miskin. Kalau ada orang kaya yang rendah hati, dari miskin pun dia rendah hati. Oke, jadi hati-hati. Jadi untuk lihat siapa orang, lihat siapa saat dia kaya. Kalau dia kaya, dia sombong, aku nih begini nih, aku nih begini. Berarti waktu miskin pun waktu itu dia juga sombong. Pernah nggak lihat orang miskin yang sombong? Banyak banget. Nanti kalau dia kaya, kalau dia nggak berubah, dia akan lebih sombong. Jadi uang itu cuman kaca pembesar untuk menunjukkan siapa kita. Nah gitu ya, jadi jangan punya mindset orang kaya sombong. Nanti teman-teman jadi orang susah loh, karena nggak pengen jadi orang kaya, kan susah ya kan. Padahal kita pengen ada dalil wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan lupa juga nasib kita di dunia. Al mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Nah, siapa dia mukmin yang kuat? Yaitu mukmin yang mantap dunianya, keren akhiratnya. Maka kalau ada orang yang rajin bersedekah mulai dari 2000 sedekah subuh, ketika dia kaya pasti sedekahnya nambah. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang bilang uang itu tidak bisa dibawa mati, salah. Uang itu bisa dibawa mati, diganti dengan sedekah, umrohkan orang lain, kasih orang lain sembako, kasih orang lain kebaikan. Insya Allah kita akan mendatangkan kepada kebaikan. Sama dengan orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu bukan karena dia miskin, tapi memang karakternya suka hutang. Aku cerita lagi, beberapa tahun yang lalu ada temanku bilang, aku pengen beli mobil nel kredit. Aku bilang nabung dulu lah, beli yang second, ya jangan beli kredit lah. Daripada kamu kredit mendingan beli second. Alah dia protes, alah kamu iyalah bisa beli cash. Kamu kan kerjaannya banyak, ininya banyak. Kalau aku kan kalau nggak kredit aku nggak bisa. Ya udah yang penting udah aku ingatkan. Setelah dia beli mobil kredit, lunas, dia duduk lagi nih sama aku nih. Nel aku mau ganti mobil, aku mau kredit lagi nih. Nah kemarin kamu bilang kalau nggak kredit kamu nggak punya mobil. Sekarang udah ada mobilnya, pengen kredit lagi. Nah berarti kemarin itu kamu kredit bukan karena nggak punya mobil, tapi karena memang karaktermu yang suka kredit. Iya juga ya, sampai kaya pun kalau nggak berubah tetap kredit. Ya, mau rumahnya segede apapun tetap mainannya kur. Ya, jadi tidak kredit bukan karena teman-teman, bukan karena kita itu bukan karena kita itu miskin. Karena data menyebutkan 60% orang berhutang justru orang-orang kaya. Sama dengan orang kaya yang sombong, bukan karena kekayaannya, tapi karena karakternya yang sombong.
Oke, gitu ya. Aku berdoa semoga yang punya hutang Allah lunaskan, yang masih fakir Allah mapankan, supaya kita menjadi muzaki orang yang zakat dalam jumlah yang banyak. Beda dong teman-teman, orang yang punya cash 1 miliar itu zakatnya 25 juta, 10 miliar itu zakatnya 250 juta. Orang yang punya cash misalnya 200 juta zakatnya 5 juta. Jadi semakin banyak uang kita, semakin besar kita peluang untuk berbuat kebaikan, oke? Jadi buang pikiran kalau jadi orang kaya tuh sombong itu sangat berbahaya, oke? Nah, ya. Yuk kita lanjut ya. Ustazah, apa boleh baca Al-Muluk habis Isya tapi tidur jam 11? Boleh, nggak jadi masalah. Menghindarkan kita dari siksa kubur gitu ya. Ustazah, kalau sedekah subuh kita pakai ke siapa? Kalau yang namanya sedekah itu bebas untuk siapapun. Mbak boleh traktir makan kawan, mbak boleh kasih makan teman, mbak boleh kasih makan kucing. Bebas. Bahwa ketika kita menyalurkan energi kebaikan kepada orang lain, maka orang lain itu juga akan menjadi berkah buat kita ya. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita menuju lebih baik. Ustazah, oke, sebentar ya. Ya, sedekah subuh itu bebas untuk siapa saja ya. Oke, Ustazah, oke. Jam 4 pagi sebelum subuh di Jaktim termasuk sedekah subuh. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Aku nggak bisa nyebutkan nama instansi Pak Sultan ya. Ustazah, sedekah subuh langsung ke anak-anak nggak masalah, tapi jangan ke anak terus. Semakin banyak orang yang kita senangkan itu semakin berkah buat kita ya. Ustazah, aku tidak bisa sholat berdiri, sholatku duduk. Ya udah, kalau nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk, ya sudah, sholatnya duduk aja, nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah ya, sholatnya duduk nggak jadi masalah. Ada dalil solu iman ya. Ya, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati fakoidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ilajam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke, nah gimana? Di Dumai kemarin saya bertanya, pertanyaan saya nggak dijawab karena nggak ada kertasnya, diambil panitia mungkin. Ustazah, apa zikir yang terbaik sesudah sholat tahajud? Semua zikir baik. Semua zikir baik ya teman-teman ya. Semua zikir itu baik ya. Oke ya. Oke, bentar ya. Oke. Oke ya, Ustazah, oke kalau oke, maaf ya, Ustazah, cara mencuci baju pakaian yang kena pipis harus pakai air putih biasa dulu, jangan pakai sabun langsung. Contoh maaf, bagi teman-teman yang tinggal atau hidup, maaf ya, di daerah-daerah seperti, apa namanya, di daerah seperti maaf yang banyak, kotoran ayam, yang banyak kotoran itik, kayak gitu kan. Nah, jadi itu dia mesti dibilas dulu pakai air biasa, baru kemudian pakai sabun. Tapi bagi teman-teman yang hidupnya di perkotaan yang tidak terpapar itu semuanya, maka langsung pakai sabun gak ada masalah. Ya amin Pak Sultan, oke ya. Bolehkah witir setelah taraweh dan setelah tahajud? Boleh. Sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir. Ya tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sedekah subuh sebaiknya ke siapa diberikan? Bebas aja mah kalau sedekah subuh mah. Bebas diberikan kepada siapapun bebas ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, ngaji ketemu tanda sejadah ya berarti sujud tilawah. Ada 15 ayat dalam Al-Quran di mana ada namanya ayat-ayat sejadah. Yang di ujungnya itu ada tanda kayak tanda sejadah ya. Sebentar aku lihatkan ya. Jadi kalau teman-teman baca Quran terus teman-teman ketemu dengan tanda kayak gini ya. Teman-teman ketemu dengan tanda kayak gini nih ya.
Nah gitu ya. Nah ketemu di ujung ayat tanda kayak gini. Nah ini teman-teman letakkan Qur'annya. Letakkan Qur'annya lalu sujud sejadah namanya ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Atau kalau susah banget baca ini, teman-teman boleh teman-teman boleh pakai doa sujud syukur aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Suami saya cocok sama Koko Breeze, baunya khas banget. Iya dong, iya dong. Ah, ya wangi kan parfumku kan. Nah itu dong. Ya wangi memang guys ya. Ustazah, oke, sholat qobliyah isya berapa rokaat ya? 2 rokaat cukup sih. Oke ya. Ustazah, kalau uang 30 juta belum wajib zakat ya. Nah yang wajib zakat itu kalau uangnya udah setara dengan 85 gram emas ya. 85 gram emas ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, oke ya, batas bayar fidyah sampai kapan? Sampai Ramadan tahun depan juga bisa. Oke. Ustazah, oke, sholat sunnah kedua rakaat ada kelupaan sujud terbaru sekali langsung sholat at-tahiyat tolong ibu. Apa ini maksudnya? Tolong ibu. Ya. Ya, Ustazah nggak paham. Ustazah bahasa pakai dulu uangnya itu boleh tidak? Kalau ada kalimat saya pakai dulu uang kamu itu adalah akad hutang piutang ya. Ustazah sedekah subuh untuk orang tua bagus. Sedekah terbaik seorang anak adalah memberi kepada orang tuanya. Sholat tahajud itu usahakan tidur dulu Mbak Rahayu untuk membedakannya dengan sholat lainnya. Oke, kalau BAB keluar darah itu tidak batal ya. Ustazah, darah nyamuk batal enggak? Darah nyamuk tidak membatalkan karena darah nyamuk itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Parfum hitam masih ada, parfum hitam masih ada. Parfum Koko Breeze masih ada dan itu akan terputus stoknya. Thank you ya yang sudah suka dengan parfum yang aku buat ya. Oke ya. Ustazah di tengah sholat baru sadar kalau ada rambut yang keluar. Rambut keluar, jempol keluar, mukena melorot, sarung melorot. Itu semua diperbaiki saja. Dan lain kali sholatnya siap. Kalau kotoran cicak kering najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Bulu kucing najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Nggak usah difikir. Ustazah, kalau wudhu itu cuman pakai handuk aja gimana? Wudhu itu pakai air, jangan pakai handuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan handuk lalu wudhunya pakai air, boleh ya. Ustazah, kalau rambut panjang dipotong, dibuang atau dikubur, dibuang aja nggak jadi masalah ya. Oke, duha jam 7 udah bisa. Duha jam 7 udah bisa ya. Ustazah nanti mau parfumnya keburu masuk kerja. Ya, 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 ya. Parfum kita itu ekstrak ketahanannya sampai berhari-hari kalau di baju ya. Parfumnya wangi ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Kotoran cicak di bak mandi ya tidak lah Mbak, kan airnya banyak kotorannya sedikit ya. Ustazah, kalau niat sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal gimana? Bukan niat sedekah, doa sedekah. Niatnya untuk Allah ya. Oke, niatnya untuk Allah, oke. Tetapi dia doanya boleh untuk orang tua ya. Ustazah, spill parfumnya boleh. Nanti aku spill parfumnya. Parfum aku itu alhamdulillah banyak banget yang suka. Biasanya kalau mereka beli pink, mereka beli lagi hitam, mereka beli lagi putih. Kalau udah beli putih, mereka beli lagi yang hitam. Kalau mereka beli hitam, mereka beli lagi putih. Karena aku benar-benar serius untuk memberikan yang terbaik sih untuk teman-teman semuanya. Ya, itu parfum kasta tertinggi di dunia perparfuman. Gak ada parfum yang lebih tinggi, lebih tahan dibanding itu. Nah, kan dia X-ray. Dia parfum itu kan ada 3. Ada Eau Toilette itu tahannya cuma 4 jam. Yang teman-teman beli di minimarket. Itu mubazir. Pasang sekarang keluar minimarket hilang. Wanginya hilang. Kemudian yang kedua EDP. EDP itu yang aku sering spill. Ya, spill di punya orang di akunku. Tapi ini yang aku buat sendiri. Namanya Enlac X-Ray de Parfum. Tahannya sampai 24 jam. Kalau di baju sampai tahan sampai 2-3 hari. Oke ya. Nah, Ustazah, adakah sholat qobliyah kalau sudah dicuci, masa iya? Sudah dicuci tetap wangi ya?
Oke gitu ya. Ustazah, sedekah subuh kasih makanan kucing boleh. Sedekah subuh kasih makanan kucing boleh. Ya, parfumnya wangi banget ya. Yang merah sudah habis, adanya di akhir Maret. Hati-hati yang hitam dan putih juga bakal habis. Dan parfum kita itu limited, botolnya nggak ada dijual orang. Dan kalau teman-teman sudah beli, nanti botol itu nggak aku produksi lagi. Jadi limited, botolnya dari luar negeri, ekstraknya dari luar negeri, di Indonesia belum ada. Ya. Ustazah, apa bulu kucing? Bulu kucing itu tidak najis, menajis tapi najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Assalamualaikum Mbak Nurlaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Apakah semuanya sehat di sana ya? Siap Mbak Neni. Assalamualaikum Mbak. Oh. Siap Mbak Kuerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Aini, Mbak Vina ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Siap Mbak Sari ya, Mbak Soleha ya. Oke ya, siap Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Soleha, Mbak Mama Hansa ya. Siap Mama Yuda ya, siap Mbak Tuti, Mbak Roningsi ya. Oke ya teman-teman semuanya, siap Mbak Ella, Mbak Oma ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan sehat selalu semuanya. Yuk kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap ya Mbak Dasini, Mbak Vina ya, Bom. Oke ya, siap ya guys. Kita doa dulu yuk. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Yuk kita kalau ada yang mau tanyakan boleh tanya ya guys. Oke. Nah, kita mulai boleh? Boleh? Ya, aku mulai ya. Ustazah, kalau ada anak belum balik, puasanya batal, apa harus ganti? Ya tidak dong, kan dia belum wajib berpuasa karena dia belum ada kewajiban untuk berpuasa. Nah, ketika dia udah ada kewajiban baru tuh akan batal ya. Akan kodo ya ketika batal ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, iya, ya sore ya. Ustazah, bagaimana cara ngilangin jerawat? Gak ada. Kukira tadi bagaimana cara ngilangin sakit hati, rupanya jerawat. Gak ada, biar aja udah jerawatan aja sana ya. Nanti kalau hilang jerawat kon-kon banyak kali sainganku pun. Oke ya. Ustazah, saya puasa tapi tidak taraweh gimana? Puasa tapi tidak taraweh berarti pahalanya dapat puasa tetapi tidak tarawehnya itu sangat rugi ya, sangat rugi ya. Karena taraweh itu belum tentu lagi kita dapat di masa yang akan datang. Ingat pesanku, anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Yang mana kita belum tentu lagi ketemu dengan Ramadan berikutnya di masa yang akan datang karena belum tentu usia kita panjang. Kalau imamnya sholat cepat tidak tumak ninah sebenarnya tidak sah. Sholat tidak pakai tumak ninah sebenarnya tidak sah. Ya, cuma kadang-kadang biasanya bisa jadi dia pakai tumak ninah itu hanya saja bacaan ruku dan sujudnya itu dia baca satu kali aja. Oke, aman Mbak Nenek ya. Mungkin bacaan ruku dan sujudnya dia baca satu kali aja. Kalau puasa begitu azan batalkan dulu atau doa dulu. Doa dulu baru batalkan, gak ada masalah ya. Ustazah, daftar haji dulu apa bangun rumah dulu ya. Terserah teman-teman semuanya. Kalau mau daftar haji dulu boleh, bangun rumah juga dulu boleh. Daftar haji pun tidak wajib karena haji itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Kalau yang tidak mampu tidak dipaksakan, nggak jadi masalah ya. Saya nggak terawih karena imamnya terlalu cepat, saya sakit kaki. Nah itu problem sebenarnya. Hei mam, jangan cepet-cepet kali mam deh. Udah ada yang sakit kaki nih mam ya Allah. Saya nggak terawih karena imamnya terlalu cepat, saya sakit kaki mam. Hoi imam ya. Nah ini nih problem nih ya. Nah, jadi cepat kali betul, saya paham itu ya. Nah, Allahu Akbar. Ibu baru kayak gini, dia udah sami Allahu liman hamidah, siap Mbak Maita. Ya, kemudian Allahu Akbar. Ibu baru Allahu Akbar, mamam ya. Jadi
Kayaknya harus ada memorandum nih ya, bahwa memang bacaan tidak boleh terlalu cepat ya. Ustazah, kalau taraweh di rumah aja setelah ba'diyah tapi fisik kaki nggak kuat berdiri, sholat taraweh duduk nggak jadi masalah. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati' faquidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang, nggak ada masalah ya. Ustazah, nggak taraweh apakah kita berdosa? Tentu tidak, cuman kalau nggak taraweh itu rugi aja kita. Ustazah, taraweh nggak ikut witir, tapi waktu witirnya di rumah setelah tahajud, nggak ada masalah. Sholat isya, ba'diyah isya, kemudian taraweh, oke? Lalu tidak witir, oke? Tengah malam mau tahajud boleh, witir boleh, oke? Oke, gitu ya. Ustazah, ketinggalan sholat jemaah, ikut rokaat terakhir, lalu ikut imam tahiyatnya 3 kali. Sholat apa nih Mbak? Sholat apa nih Mbak Ramadan ya? Oke, Ustazah, oke teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apa hukumnya takbiratul ihramnya panjang? Panjang bagaimana? Coba diperbaiki pertanyaannya supaya bisa dipahami ya. Yang panjang nih apanya ya? Ustazah, sholat sunat witir 3 rakaat ya. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah mau nanya, aku flek dari awal bulan sampai sekarang, aku bingung, aku nggak puasa. Flek itu maksimal cuman 15 hari. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi ya. Hari ke-15 teman-teman boleh mandi ya. Nah, hari ke-15 mandi, hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah istihadhah. Ya, kalau teman-teman udah istihadhah, hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah istihadhah, hari di mana teman-teman diperbolehkan untuk berpuasa, diperbolehkan untuk sholat ya. Ustazah, oke. Ustazah, tidak ada masalah Pak Akmal. Sholat sunnah apa tidak usah pakai tahiyat awal jika 4 rakaat betul. Kalau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Oke, nggak ada masalah ya. Semua sih, sholat duha mau langsung 4 rakaat, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat ya, kemudian sholat taubat langsung 4 rakaat misalnya ya. Kalau dilakukan sholat itu misalnya di siang hari itu nggak ada yang pakai tahiyat awal ya. Ustazah, kalau sholat taubat dilakukan sebelum isya, terus sholat taubat lagi setelah tahajud, nggak jadi masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Oke, itu nggak jadi masalah. Karena sholat taubat itu bisa dilakukan berkali-kali ya. Ustazah, bayar zakat fitrah uangnya uang pinjaman Mbak, kalau nggak sanggup bayar zakat, Mbak akan Mbak akan menjadi mustahik zakat. Mbak akan diberikan zakat. Nah, ketika Mbak diberi zakat, saat itulah Mbak berzakat. Ustazah, sholat taraweh itu lebih kurang minimal 8 rakaat lah, ikuti sunnah Rasulullah. Saya nggak taraweh karena sering lupa surah-surahnya pasca stroke. Iya, kalau suratnya lupa sebenarnya nggak masalah. Yang penting Al-Fatihahnya dibaca. Sholat duduk di kursi katanya tidak sah karena sujud itu rukun sholat. Salah itu. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh kok sholat dalam keadaan duduk, nggak ada masalah. Kalau ada yang bilang sholat duduk tidak sah, salah besar itu orang. Jangankan duduk, ya baring aja boleh ya.
Ustazah, kalau haidnya 7 hari, sucinya 6 hari, keluar lagi, tetap hitungannya harus dihitung 15 hari. Untuk bayar fidyah, orang tua selama sebulan berapa kali dibayar beras? Ya 7 on kali 30 hari berarti 21 kilo. 7 on kali 30 hari berarti 21 kilo. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Maksudnya tidak sah duduk di atas kursi, itu yang salah? Boleh kok, nggak ada masalah, orang kakinya sakit. Iya, nggak apa-apa sholat duduk itu, gimana ceritanya? Kan dia kakinya sakit, ya. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya kan. Nah ini berdiri, ini ruku, ini sujud. Loh sujud itu nggak nempel tuh keningnya ke lantai, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya itu keringanan, itu namanya rukhsah dalam ilmu fikih ya. Ustazah, oke saya sholat taraweh, Mbak Sisi sholat taraweh minimal 8 rakaat tambah witir ya. Ustazah duduk selonjor boleh, kalau dia nggak sanggup duduk di kursi dia boleh selonjor. Kalau dia nggak sanggup selonjor dia baring miring ke kanan. Kalau dia nggak sanggup baring miring ke kanan dia boleh dengan telentang ya kan. Nah Ustazah bayar fidyah selama 1 bulan berapa ya? 7 on lah yang ringannya. 7 on kali 30 hari ya 21 kilo ya. 21 kilogram beras ya. Ustazah oke aman ya. Bolehkah zakat oke tarawih sendiri di rumah saya di luar negeri. Silahkan 8 rakaat dan 3 rakaat ya. Kalau lagi wudhu meludah batal nggak? Oh tidak, tidak batal. Lagi wudhu meludah nggak ada masalah ya. Ya, oke, asal jangan jungkil balik aja ya. Ustazah, apakah makan sahur juga termasuk niat puasa? Maksudnya teman-teman kan berniat tuh berpuasa esok hari. Nah teman-teman usahakan tetap makan sahur ya. Nah usahakan tetap makan sahur. Yang pertama dalam sahur itu ada berkah. Yang kedua, sahur itu membedakan kita dari orang non-muslim. Yang ketiga, saat sahur doa-doa kita diijabah. Iya kan? Nah gitu ya guys. Ustazah, bolehkah zakat fitrah ke janda tidak bekerja? Zakat fitrah ke orang yang tidak bekerja boleh. Berarti dia fakir. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke? Miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Oke? Jadi bukan soal jandanya, soal miskinnya. Kalaupun dia janda tapi dia kaya, dia tidak boleh diberikan zakat. It's not about janda ya, tetapi tentang miskinnya. Ustazah, untuk sholat sunnah bacaannya apa? Sholat sunnah kalau 2 rakaat caranya sama kayak sholat subuh aja. Untuk sholat sunnah kalau 2 rakaat caranya sama kayak sholat subuh aja ya. Ustazah, kalau taraweh kan udah witir. Terus kalau nanti malamnya tahajud apa pakai witir lagi? Witir cuman boleh 1 kali saja. Witir tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Witir itu cuman boleh 1 kali saja ya. Oke ya. Jadi kalau teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu kemudian witir. Ya tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke. Ustazah, oke, bolehkah habis sholat tahajud langsung sholat taubat? Jawabannya adalah boleh. Bayar fidyah cukup dengan beras 21 kilogram Ustazah. Betul, tapi ingat orang yang bayar fidyah tidak semua orang. Hanya boleh beberapa orang yang bayar fidyah. Satu, orang tua yang tidak mampu berpuasa karena dia sudah tua. Yang kedua, orang sakit yang tidak mampu menggantinya atau setiap puasa dia sakit. Tapi selagi dia mampu ganti, dia harus ganti. Yang ketiga adalah ibu hamil yang menyusui yang dikhawatirkan kalau seandainya dia tidak menggantinya, itu akan ada apa-apa dengan kelahirannya atau dengan anaknya atau dengan dirinya. Selagi tidak ada masalah dengan dirinya, maka dia wajib untuk mengganti puasa.
Nah ingat ya, kodo itu, fidyah itu hanya untuk orang tertentu saja ya. Ustazah abis isya langsung witir 1 rakaat terus tidur, kebangun pengen taraweh silahkan. Tapi witir lagi enggak? Tidak, witir itu cuman 1 kali saja. Bolehkah nabung umroh tanpa sepengetahuan suami? Kalau uangnya uang kita itu tidak jadi masalah ya. Ustazah witir 3 rakaat, enggak rakaat ketiga apa baca 3 kul? Dianjurkan, enggak juga enggak apa-apa. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas di rakaat ketiga. Kalaupun tidak, tidak ada masalah. Ustazah, oke. Oke, ngaji apakah harus menghadap kiblat? Tentu tidak. Ngaji Al-Quran kan tidak harus menghadap kiblat ya. Oke, emas di pegadaian yang digadaikan sudah cukup nisab, tetap wajib zakat 2,5%. Ustazah, oke, 21 kilo ya Ustazah bayar zakat bagi orang tua yang pikun tidak sholat tidak puasa. Kalau dia pikun dia tidak wajib membayar fidyah. Kalau dia pikun dia tidak wajib membayar fidyah. Orang tua bukan orang tua yang pikun tapi orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Kalau dia pikun ndak wajib bayar fidyah, ndak wajib sholat, ndak wajib puasa. Kalau teman-teman nggak mau bayar fidyah 21 kilo, nggak mau sholat, nggak mau puasa, ya pikun lah dulu. Kalau pikun santai ya, santai, santai, santai ya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau pikun silahkan, aku nggak ngelarang karena bukan hakku melarang. Tetapi ya dalam kondisi dia tidak wajib sholat ya. Oke, silahkan aja pikun ada check out di etalase 2. Oke. Ustazah, apakah malam hari haram untuk berhubungan badan? Enggak ada. Oh, apakah malam hari haram berhubungan badan? Ya tidaklah. Tidaklah teman-teman ya. Jadi kalau seandainya apa namanya? Kalau seandainya di malam hari tidak dilarang ya. Takut kali si kawan itu cuy. Malam hari gas lah ndak ada masalah ya. Ya larangannya cuman siang doang ya. Ustazah, oke, amalan apa yang baik buat rezeki lancar, usaha selalu sepi? Yang pertama adalah jangan lupa baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Jangan lupa baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Kemudian yang kedua, jangan lupa sedekah subuh walaupun cuma 2.000. Yang ketiga, jangan lupa sholat duha. Kemudian yang keempat, syukuri apa yang ada. Oke, ketika kita melakukan itu, maka insya Allah kita akan termasuk bagian dari hamba Allah yang senantiasa bentar. Ini berhenti lagi deh guys. Berhenti lagi deh. Tar. Ketik. Oke. Oke, lanjut ya. Ustazah, gimana ngajinya sambil jualan? Nggak apa-apa, ngaji baru 2 ayat, Bu. Beli, Bu. Ladeni dulu orang. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sambihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bu, yuk malah enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Oke, Mbak Ayu, apakah haram berhubungan badan selain malam? Hello Mbak Ayu. Oke. Boleh berhubungan badan di malam hari Mbak, seperti tadi aku jawab pertanyaan Mbak. Oke, boleh ya. Oke ya. Oke, Ustazah, takut kali sih kawan, tak boleh. Boleh. Ustazah, zakat fitrah gimana? Dikasihkan kemana? Ke fakir atau miskin ya? Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh ya. Oke ya. Ustazah, mandi junub kesiangan jam 6 terus lanjut puasa, boleh. Kalau teman-teman dalam keadaan junub lalu kemudian teman-teman dalam keadaan ketiduran, boleh mandi, langsung mandi lalu teman-teman lanjutkan puasa ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Mengaji dengan Al-Quran harus punya wudhu ya. Kalau dia full Arab Qurannya sangat dianjurkan berwudu. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia boleh tidak berwudu ya. Oke. Maksudnya selain siang Ramadan, apakah ada hari larangan berhubungan badan? Jawabannya adalah tidak ada. Dilarang berhubungan badan itu saat ihram ya, saat ihram, saat mbak umroh ya. Ustazah, gimana hukumnya uang dari pegadaian atas transaksi apa? Pas tahiyatul masjid nggak boleh Ustazah.
Oke, dilakukan pas sampai masjid, azan udah dimulai ustazah. Kalau azan udah dimulai, ya udah teman-teman jawab azan dan setelah itu lakukanlah sholat sunat qobliyah ya. Menurut beberapa ulama, qobliyah itu udah termasuk tahiyatul masjid, oke. Ustazah, oke, iya. Tadarusan, kentut, apa wudhu lagi tergantung teman-teman tadarusnya pakai apa. Kalau teman-teman tadarusnya itu pakai Quran yang full Arab, maka teman-teman berarti dianjurkan wudhu lagi. Tapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia, teman-teman boleh tanpa wudhu. Tapi kalau aku saranin ya wudhu nggak masalah sih, karena setiap wudhu itu kita dapat pahala sunnah dan orang yang berwudu serta menyempurnakan wudunya maka dia akan senantiasa berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia basuh. Jadi menurut aku jangan sungkan untuk selalu menjaga wudu karena wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Oke, Ustazah, oke. Kalau nggak tidur bolehkah sholat sunat tahajud? Tahajud itu usahakan tidur dulu untuk membedakannya dengan sholat lainnya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, lagi sholat ada tukang paket gimana Ustazah? Abaikan. Paket, jangan ya. Jadi kalau lagi sholat ada tukang paket abaikan saja. Walaupun paketnya adalah paket madu ya. Oke ya guys, nah gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, kalau zakat emas tahun ini udah dibayar, tahun berikutnya kena zakat nggak? Tergantung. Kalau emasnya adalah emas batangan, maka setiap tahun wajib zakat. Selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya di bawah 85 gram, maka dia tidak wajib zakat. Ya, hanya sekali seumur hidup. Maaf, kalau dia 85 gram emas, kalau dia adalah emas batangan setiap tahun. Tapi kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Ustazah, cara bayar fidyah berapa dan dibagikan ke siapa? 7 on lah yang paling murah ya. 7 on beras setiap hari kali kali berapa? Kali 30 hari berarti 21 kilogram. Oke. Lalu kemudian setelah itu kasih ke fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Baru selesai haid 12 jam keluar kuning dikit, apa masih bisa puasa? Kuning atau flek coklat? Kalau kuning itu keputihan, kalau flek coklat tengok kalau lebih dari 24 jam berarti haid lagi, kalau kurang dari 24 jam itu cuman sisa. Lanjutkan puasa. Bersentuhan wudhu dengan suami batal enggak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, menelan air liur dalam puasa batal enggak? Mana mungkin menelan air liur batal cuy. Kalau teman-teman menelan air liur batal asik meludah ya 24 jam. Ya, jadi menelan air liur, menelan sisa makanan ya, menelan darah gigi, menelan ujian hidup, beban hidup, musibah ya. Semuanya itu tidak membatalkan puasa. Takut kali pun puasanya batal. Oke ya guys, tidak membatalkan puasa ya. Oke. Oke ya guys, ya Ustazah kalau tadarus nggak selesai pada hari lebaran ya nggak apa-apa. Yang penting usahakan aja untuk menghatamkannya. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa guys, itu kan sunnah saja. Oke ya. Oke ya Ustazah, aku baca Quran terbata-bata. Nggak apa-apa, ini orang yang ngetik baca Quran juga au-au. Nggak mbak sendiri kok mbak, ini teman-teman kita ini yang ngetik ini baca Qurannya au-au juga kok. Ya sama aja
Mbak ya, sama aja ya. Makanya ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Ya ini sama juga nih, habis Al-Fatihah bacanya surat itu-itu aja. Sama lagi, sama. Sama Mbak dengan yang lagi ngetik-ngetik nih Mbak. Coba tengok nih manusia-manusia nih. Kawan-kawan kita ini yang ngetik sore ini nih Mbak. Nah ya, nih aku sampaikan. Baca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihahnya itu-itu juga Mbak. Mereka balik ke Al-Ikhlas, mereka balik ke Al-Falaq, mereka balik lagi ke situ Mbak. Bolak-balik aja mereka itu. Ya mereka pernah sih coba ganti dengan ayat kursi tapi lupa. Akhirnya balik lagi mereka ke Al-Falaq. Ya mereka coba baca Yasin 5 ayat pertama, lupa lagi orang ini, dia baca lagi ke An-Nas. Dia pernah baca Al-Baqarah 2 ayat pertama tapi lupa lagi dia balik lagi ke Al-Ikhlas. Sama aja Mbak, enggak sendiri. Tenang aja Mbak. Aku berada di belakang Mbak. Tenang aja. Mbak di depan hadapi orang-orang ini semua. Bolak-balik dia sampai alam barzah. Ayatnya itu aja. Oke guys. Oke Ustazah. Oke, tapi sah enggak? Ya sah ya. Ustazah boleh ya baca ayat kursi di dalam sholat? Boleh dong baca ayat kursi. Boleh di dalam sholat ya. Oke. Oke, boleh ya. Oke ya. Ayat kursi itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Makanya baca Yasin 2 ayat pertama boleh. Yasin wal Quranil Hakim. Allahu Akbar. Kan lumayan Joy. Iya kan? Rakaat kedua. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Ya kan, ala siratim mustaqim, ada ya kayak gitu kan. Nah oke guys, nah gitu ya guys ya. Jadi ya kayak gitulah, tapi kan teman-teman tuh kayak gitu, teman-teman tuh orangnya komitmen konsisten dengan kul-kul sampai ke liang lahat, sama aja itu terus. Ustazah, oke ya, oke sebentar ya. Ustazah, buka aku masih lama guys. Saya terawih di rumah kadang cuman ba'diyah isya 6 rakaat ya. Dan witir, ba'diyah isya 6 rakaat. Ngeri kali orang satu nih. Saya terawih di rumah kadang cuman ba'diyah isya 6 rakaat dan witir 1 rakaat. Banyak kali ba'diyah isya Mbak. Agak lain pun si kawan kita ini guys. Ba'diyah Isya 2 rakaat. Semoga salah ketik aja nih guys. Ba'diyah Isya tuh cuma 2 rakaat ya. Witir 1 rakaat boleh ya. Sholat Isya lalu Ba'diyah Isya lalu witir ya. Sholat Isya Ba'diyah Isya lalu witir. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Ustazah, oke, batal wudu boleh nggak pegang Quran di alas mukenah? Nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya lebih senang nggak baca iftitah. Apa nggak apa-apa Zah? Apa-apa dong. Apa-apa dong guys. Ustazah, saya nggak senang baca iftitah. Apa nggak apa-apa? Apa-apalah. Kan itu sayang banget kalau nggak dibaca. Ya, iftitah itu kan luar biasa ya. Nah, iftitah itu sunnah muakkad ya. Iftitah itu sunnah muakkad ya. Oke ya guys ya. Ustazah, oke. Gimana hukumnya kalau lagi puasa ngeflex sedikit, batal kalau dia haid ya. Ustazah, aku selalu buang angin terus menerus ketika sholat. Ya itulah, mubazir lah Mbak, anginnya dibuang-buang. Ya, coba perhatikan. Teman-teman buang angin atau kentut dalam sholat, perhatikan apakah itu benar-benar kentut atau cuman merasa kentut. Itu beda. Kadang-kadang kita nggak kentut tapi cuman merasa kentut saja. Ya, lagi sholat itu kuat banget. Di hari-hari kalau nggak sholat kita nggak ada kepikiran kentut. Tapi kalau lagi sholat kita kepikiran kentut. Nah hati-hati. Udah kentut aja, udah aman ya. Nah ada dalil yang bunyi begini. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, aku selalu merasa kentut." Nah, aku yakin di sini adalah 20% orang yang kalau sholat tuh selalu merasa kentut. Asy'urutu mata, saya selalu merasa kentut.
Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, bukan kentut itu. Hatta yasma' sautan au yajida riha. Sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kentut itu harus benar-benar yakin kalau itu kentut. Kalau cuman kok kentut gak sih, kentut gak sih, kok kayaknya kentut ya, kok kayaknya kentut ya, kok rasa-rasa, itu bukan kentut. Jadi kentut itu harus faktual, harus premium, original. Yakin, valid, itu baru kentut. Kalau cuman perasaan-perasaan doang itu bukan kentut. Dan kebanyakan orang cuma perasaan aja. Sama kentut aja baper apalagi sama manusia ya. Jadi abaikan, gak usah diulang sholatnya. Oke, sama dengan teman-teman suka kayak gini ya. Habis wudhu bingung ya. Aduh tadi udah basuh muka nggak ya? Baru habis sholat ragu. Aduh tadi aku 2 rakaat nggak ya? Nah maka dalam hal itu jangan diulang ya. Ada dalil asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Oke. Ustazah, kalau kentut perlu cebok nggak? Selama ini cebok nggak Mbak? Kutanya pula. Kok aku nanya balik ya? Kalau kentut nggak perlu cebok Mbak, kecuali kentut Mbak mengeluarkan cairan. Kalau dia bawa kawan-kawannya satu kompi, barulah Mbak boleh cebok. Kalau kentut doang nggak cebok, nggak ada masalah. Oke ya, Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, ya kalau kentut keluar air, itu baru cebok. Cebok, baru kemudian celananya nggak usah dipakai lagi ya. Oke, celananya nggak usah dipakai lagi, tapi simpan yang ketemu sama orang pula celananya, baru sholat ya. Oke, ya Allah, cebok atau endaknya harus aku yang atur. Coba bayangkan hidup ini guys. Ustazah, apa benar mandi setelah maghrib bulan Ramadan sunnah muakkad? Tidak ya. Ustazah, oke, kalau pas sholat lupa rokaat gimana? Oke, kayaknya teman-teman ini susah kali hidupnya. Sholatlah lupa rokaat, sholatlah mau buang-buang kentut, sholatlah rambutnya keluar-keluar, jempolnya keluar-keluar, mukenanya melorot, kainnya melorot. Nggak ada baik-baiknya lah orang-orang nih ya Bom. Coba lah Bom, sholatlah lupa rokaat pula, was-was pula. Udah gitu mukenanya melorot. Itu kan pertanyaannya yang ada. Udah gitu jempolnya keluar-keluar, udah gitu rambutnya keluar-keluar. Hai, mana ceritanya? Gak bener-benernya orang ini ya Bom. Tuh, aku ngomongin sama kucingku nanti. Oke, kalau lupa rokaat tuh teman-teman sujud sahwi ya kan? Sujud sahwi ya guys. Oke ya. Sujud sahwi ya teman-teman ya. Oke, sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu gimana? Nih misalnya nih ya teman-teman ya. Oke, misalnya nih ya. Rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Gitu gini ya. Maka anggap 2 saja dulu ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Oke, sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. Kayaknya sholat teman-teman tuh ya kayak gitulah. Tadi betul ku tengok. Ya, ini dia ya. Nah ya, subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke, ya Mbak Humairo ya. Apa namanya? Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ya kan? Gitu kan sholatnya kan. Udahlah lupa rokaat. Habis itu mau buang-buang angin terus rasanya. Udah gitu rambutnya keluar-keluar. Udah gitu terkantuk-gantuk. Hukum sholat ngantuk apa ustazah? Hukum sholat menguap apa ustazah? Kalau jempolnya keluar cemana ustazah? Rambutnya keluar gimana? Mukena melorot. Nah udah gitu. Sejadah terbalik, itulah pertanyaan kawan-kawan itu. Kau tengok penuh derita kali. Ya guys, Ustazah, oke ya, selesai sholat subuh terus suami minta berhubungan puasa. Bisa dilanjutin setelah mandi. Kalau habis subuh udah nggak bisa lagi berhubungan badan. Ya, udah harus nyalakan rem tangan ya, nggak bisa. Oke, serondokkan kuncinya, jangan dihidupkan mobil itu. Kalau habis subuh udah tak bisa lagi berhubungan badan cuy. Mana ceritanya? Ya boleh nanti habis maghrib lagi ya. Ustazah, oke, thank you Mbak Okta ya. Ustazah, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan,
Di bulan Ramadan. Apakah boleh membaca Yasin untuk orang meninggal? Boleh, nggak jadi masalah ya. Boleh baca Yasin untuk orang meninggal? Jawabannya boleh ya. Ustazah, apa kafarat berhubungan badan di siang Ramadan? Andaikan teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan, lalu kemudian teman-teman akan kena kafarat. Kafaratnya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Tidak boleh putus kecuali karena sakit dan haid. Misalnya nih, siapa yang aku nggak takut ya? Misalnya nih, takut semua aku sebut namanya. Misalnya nih Mbak Soleha berhubungan badan di siang Ramadan. Maka Mbak Soleha ini atau Mbak Desca ini, dia akan kena puasa 60 hari berturut-turut tidak boleh putus. Kalau mereka nggak sanggup ini, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya itu 7 on kali 60, 42 kilo. Kalau nggak sanggup juga dia kasih pakaian fakir miskin 60 orang. Ya 60 orang berarti kalau 200.000 kali 60 12 juta. Kalau 500.000 kali 60 30 juta cuy. Makanya Mama Yuda ini harus hati-hati. Apalagi Mbak Bulbul. Ya jadi teman-teman hati-hati. Jangan berhubungan badan di siang Ramadan. Baik-baik ya. Ustazah oke ya. Oke, kalau sholat 4 rakaat, surat pendeknya kul-kul nggak apa-apa, nggak masalah Mbak ya. Jadi nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada problem ya guys. Oke, sehat selalu ya teman-teman, happy selalu, sehat selalu dan semoga teman-teman sehat ya. Eh, Oke, kenapa Mbak Lili? Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau lupa sujud sahwi gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sejatinya sujud sahwi itu cuma sunnah muakkad. Ustazah, kalau sholat lupa kunut gimana? Ya, jadi gini, Mbak terbiasa kunut nggak sebelumnya? Ya, kalau Mbak udah terbiasa kunut, maka Mbak harus sujud sahwi kalau Mbak lupa rokaat. Tapi kalau seandainya Mbak tidak terbiasa kunut, astagfirullah. Kalau seandainya Mbak tidak terbiasa kunut, maka kalau seandainya Mbak nggak kunut, itu tidak ada masalah ya. Oke, gitu tidak ada masalah ya guys. Oke. Oke ya, Ustazah, oke. Kalau tim kunut lupa kunut mesti sujud sahwi, betul sekali ya. Sehat selalu ya. Ustazah, apakah hari sial itu ada? Semua hari baik, every yom baik ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, oke. Kalau sholat nggak hafal doa-doanya, doa setelah sholat. Doa setelah sholat kalau nggak hafal boleh pakai buku doa-doa ya atau teman-teman boleh baca aja pakai bahasa Indonesia ya. Oke, Ustazah, kalau niat dan doa sholat qobliyah gimana? Kalau niatnya sengaja misalnya nih qobliyah subuh, sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu aja. Ya, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu aja ya. Ustazah, sama-sama ya. Sholat lututku sakit, gimana? Oke, jadi gini ya. Kalau sholat lututnya sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati fakoidan." Kalau nggak bisa duduk, nanti ada rezeki, Mbak bisa beli madu osteo yang aku spill itu. Madu osteo itu cepet banget untuk sakit lutut atau persendian pengapuran saraf kejepit ya. Nah diminum madunya insya Allah membaik ya. Oke ya Ustazah, ada yang menikah di dalam bulan Ramadan tidak masalah, itu ujian berat, jangan diikuti itu Mbak Desca ya. Oke, sama-sama Mbak Cahaya ya. Ustazah, haul zakat berapa batas tabungannya? Oh, zakat apa dulu Mbak? Zakat tabungan. Kalau zakat tabungan harus uang tabungannya itu setara dengan 85 gram emas. Ya, misalnya nih 85 gram emas itu berapa? Ya, 1 gramnya misalnya 3 juta kali 85. Nah, kalau tabungannya udah setara dengan itu, keluarkan zakatnya 2,5%. Oke. Tahun kemarin masih utang puasa, terus belum bayar. Nakal kali pun kawan ini. Kusengat lebah juga nanti yang belum bayar tahun lalu puasanya boleh bayar tahun depan tapi kena denda fidyah juga. Misalnya tahun lalu 10 hari tidak berpuasa, teman-teman baru ganti 5 hari.
nakal kali pun anak siapa lah ini. Ya, berarti ada utang 5 hari lagi kan guys. Oke, ada utang 5 hari lagi kan cuy. Nah, 5 hari lagi yang tahun depan itu boleh diganti, oke. Boleh ganti tapi kena denda fidyah 5. Berarti 7 on kali 5, oke. Nah, sabar sah bentar lagi buka. Kayak rasa punya anak aku ganti puasa aja nggak diganti-ganti dari zaman Nabi Adam. Ya, ke depan nggak boleh lagi kayak gitu guys. Badilu saumakum min syawal hatta sya'ban. Ganti puasa dari syawal sampai sya'ban, oke? Nah, aku ingat-ingat nih yang nanya-nanya belum ganti puasa nih. Tahun depan kalau itu juga pertanyaannya lagi kusengak lebah, oke? Oke ya guys, gitu ya. Ganti mazhab karena ikut suami ya, boleh nggak ada masalah. Ikut suami mirip-miripkan dengan suami. Sebenarnya nggak substansial. Mau iya boleh nggak juga nggak apa-apa. Oke, orang pikun apakah harus bayar fidyah? Tidak. Jadi kalau teman-teman nggak mau bayar fidyah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, pikunlah dulu. Atau gila dulu cuy, sama aja, boleh aja. Oke ya. Ustazah, oke ya, kalau Ustazah, saya keputihan, saya tidak puasa. Astagfirullah. Saya keputihan, saya tidak puasa. Lama-lama stroke juga aku nih cuy.